Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah kembali hadir untuk mencerahkan pagi Anda. Semoga tayangan hari ini bisa menjadi salah satu sumber ilmu Islam Anda. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua sholat ini, yaitu sholat subuh dan sholat asar, memiliki keutamaan yang begitu besar. Tak tanggung-tanggung, surga menjadi balasannya bagi mereka yang taat menjaga sholat wajib 5 waktu, termasuk sholat subuh dan asar. Namun sayang, tidak sedikit dari mereka yang mengaku muslim menganggap remeh sholat subuh. Seringkali telat dalam menunaikannya, sebab semalam tidur terlalu larut. Ada pula yang saat kumandang azan subuh terdengar jelas di telinganya, ia lebih senang untuk menarik kembali selimutnya, melanjutkan tidur. Tidak sedikit pula yang bangun di pagi hari. Hal pertama yang ia ingat bukanlah Allah, bukan pula sholat subuh, tapi justru smartphone-nya. Dengan rajin ia cek satu persatu pesan yang masuk, atau notifikasi di jejaring sosialnya, sembari bermalas-malasan di atas kasur. Jika perilaku ini terus-menerus terjadi tanpa upaya memperbaiki diri, saat itu juga ia tengah terancam masuk ke dalam golongan orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula sholat asar, tak sedikit umat Islam yang meremehkannya, sebab terlalu sibuk dengan aktivitas duniawi. Saat azan asar berkumandang, ia mengulur pelaksanaannya dengan dalih deadline kerjaan yang harus segera ia selesaikan sebelum jam kerja usai. Bila tidak, bos akan memarahinya. Namun saat pekerjaannya usai tepat saat jam pulang kantor, bukan sholat asar yang menjadi prioritasnya. Akan tetapi adalah bagaimana sesegera mungkin sampai di rumah. Sebab sore hari jalanan ibu kota telah macet. Tak ingin terjebak lama dalam kemacetan, ia memilih pulang kantor dengan segera walau dalam keadaan belum sholat asar. Ironisnya, ia tiba di rumah saat azan maghrib telah berkumandang, sehingga ia tak punya waktu sedetik pun untuk menunaikan sholat asar. Na'udzubillah. Ketika seseorang dengan sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholat asar tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka hal ini mirip dengan ciri-ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, yaitu ketika hampir tenggelam, dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar, 4 rakaat secara cepat, seperti patukan ayam. Dia tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Surga adalah tempat untuk segala kenikmatan yang tiada pernah terlihat mata, terdengar telinga, bahkan terbayang di logika. Di sana ada tuba, pohon di surga yang jika penunggang kuda tercepat memacu kudanya selama 100 tahun, belum juga keluar dari rerindangnya. Surga itu bertingkat dan berpintu-pintu. Begitu pula kelas di neraka kelak. Setiap dosa akan berbeda ruang siksaannya. Ada neraka Whale, sebuah lembah panas dengan air mendidih dari nanah dan darah haid pezina bagi yang selalu menunda solat. Sedang bagi yang berani tidak solat, tersedia neraka Saqar yang siksaannya teramat dahsyat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali golongan kanan berada di dalam surga, mereka saling tanya tentang keadaan para pendosa. Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk para penunai solat. Al-Quran, Surah Al-Mudaththir, ayat 39 hingga 43.
Berbeda dengan mereka yang taat menjalankan sholat wajibnya, termasuk diantaranya sholat subuh dan asar. Allah akan lindungi mereka dari siksa api neraka. Rasulullah bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadits riwayat Muslim. Secara khusus, Rasulullah SAW memperingatkan kita akan ancaman bagi yang tidak menunaikan sholat asar, bahwa Allah akan menghapus pahala amal yang telah dikerjakannya di hari itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadits riwayat Bukhari. Keistimewaan lain dari dua waktu sholat ini ialah bertepatan dengan waktu pergantian malaikat pencatat amal siang dan malam. Di kedua waktu sholat inilah mereka silih berganti menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan manusia sepanjang siang dan malam. Bayangkan ketika kita bekerja dengan penuh semangat, seluruh amanah dilaksanakan sebaik mungkin. Tiba-tiba ada sidak dari pimpinan tempat kita bekerja. Pada saat itu, kita bersyukur karena ketika ada sidak, kita sedang menunaikan pekerjaan secara baik dan penuh semangat. Begitu pula alangkah baiknya jika saat malaikat pencatat amal itu hendak naik ke langit guna melaporkan amal perbuatan kita, mereka tengah menyaksikan kita sedang menunaikan sholat subuh atau asar dengan khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat fajar, subuh, dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadits riwayat Muslim. Walau hanya 2 rakaat, pahala sholat subuh yang dikerjakan seorang muslim, Allah Ta'ala setarakan pahalanya dengan pahala sholat qiyamul lail semalaman penuh. Masya Allah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadits riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, Allah memberikan nama khusus bagi waktu sholat asar dengan nama sholat wusta, sebagai bentuk pemuliaan Allah untuk waktu sholat ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Sholat asar dinamakan sholat wusta sebab sholat asar adalah sholat pertengahan yang berada di antara 2 kelompok sholat, yaitu sholat subuh, zuhur, dan sholat maghrib, isya. Bagi orang yang menjaga sholat asar, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala ibadahnya hingga 2 kali lipat. Sesungguhnya sholat ini, sholat asar, pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat, dan tidak ada sholat setelahnya sampai terbitnya syahid, yaitu bintang. Hadits riwayat Muslim. Setelah mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat asar, maka inilah beberapa sunnah yang bisa kita amalkan di waktu pagi dan petang. Pagi hari adalah saatnya memanfaatkan waktu yang paling baik untuk memulai aktivitas, semisal bekerja dan mencari rezeki maupun belajar. Rasulullah SAW pernah memanjatkan doa keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Hadits sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hikmah dikhususkannya waktu pagi dengan doa keberkahan lantaran inilah waktu dimulainya berbagai aktivitas manusia. Dan cara paling utama adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.
seperti disiplin tidur tepat waktu di malam hari. Kaitannya adalah pada perilaku bangun tidur kita yang tidak benar. Jika pada saat kita bangun kita merasa lemas tanpa semangat, maka di siang harinya kita juga akan merasa lemas dan tidak bersemangat. Terlebih, jika kita bangun kesiangan akibat semalaman penuh begadang menonton live pertandingan bola di televisi, imbasnya sholat subuh kesiangan. Terlambat berangkat ke kantor, kantuk ketika bekerja, dan berbagai hal tidak mengenakan lainnya yang membuat aktivitas harian kurang produktif. Sebab itu, Rasulullah SAW memberikan tuntunan pada kita. Beliau SAW terbiasa tidur malam di awal waktu. Bila tidak ada hal penting yang dikerjakan selepas sholat Isya, beliau akan langsung tidur. Kemudian bangun di penghujung malam untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Hadis muttafaqun alaih. Saat kita bangun di pagi hari, hal pertama yang baiknya kita lakukan adalah berzikir, mengingat Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah membangunkan kita dari tidur. Karenanya sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca doa bangun tidur sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Saat kita tidur, musuh sejati kita, setan, mengikatkan belenggunya ke leher kita, seraya menghalangi kita agar malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, dan membuat tidur kita kesiangan, sehingga tatkala azan subuh berkumandang, kita seringkali telah terbangun dari tidur, namun seolah-olah mata terasa sangat berat, dan tubuh terasa sangat malas untuk bangkit. Disinilah pentingnya segera berzikir mengingat Allah saat bangun tidur, kemudian segera bangkit untuk berwudu dan sholat subuh. Sebab saat itu setan laknatullah mengikatkan 3 belenggunya pada kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Setan melilit leher seseorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, nikmatilah malam yang panjang ini. Apabila ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Kemudian apabila ia sholat, lepaslah lilitan ketiga. Sehingga ia menjadi bersemangat, tetapi kalau tidak dilakukan, ia akan terbawa lamban dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu adalah hidroterapi yang paling efektif. Ribuan syaraf penting diterapi dengan sentuhan tangan dan rangsangan air segar pada saat kita berwudu. Inilah saat melepas belenggu lilitan setan yang kedua. Maka kita pun akan lebih bersemangat untuk melepaskan belenggu setan yang terakhir, yaitu dengan menunaikan sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Sering pula kita dapati orang yang terbiasa tidur kembali setelah menunaikan sholat subuh. Walaupun tidak ada dalil yang melarang seorang muslim untuk tidur kembali usai sholat subuh, namun Rasulullah tidak pernah tidur kembali usai sholat subuh. Beliau SAW terbiasa berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Sebagaimana hadis riwayat sahabat Sammak bin Harb. Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah SAW? Jabir bin Samurah menjawab, ya, sering. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui. Lalu mereka tertawa-tawa. Sedangkan Nabi SAW hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut.
Hadis riwayat Muslim. Namun, jika ada seorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka tidaklah mengapa. Terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang dan hanya mungkin tidur di waktu pagi. Seperti perawat, dokter di rumah-rumah sakit, atau petugas keamanan yang memang memilih ritme kerja yang tidak menentu. Jika malam datang menjelang atau berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kita. Karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka, tutuplah pintu, dan berzikirlah kepada Allah. Karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian, dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mendapat pelajaran mengenai adab-adab yang sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim di saat waktu maghrib tiba. Pertama, menahan anak-anak untuk tetap di dalam rumah saat petang hari. Dikhawatirkan anak-anak yang tengah asik bermain-main dalam waktu tersebut terkena gangguan jin. Terlebih mayoritas anak-anak belum mengerti bagaimana cara berzikir yang dapat melindungi mereka dari gangguan jin. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya, alasan mengapa setan dari golongan jin bertebaran pada waktu itu dikarenakan waktu malam lebih mudah bagi mereka dibanding siang. Karena gelap lebih mendatangkan kekuatan bagi setan dibanding saat keadaan terang. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk menutup pintu, jendela, serta menutup wadah makanan atasnya. Sebab setan dari golongan jin tidak mampu membuka penutup wadah makan dan minum, dan tidak pula dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil dengan izin Allah jika kita menjalankan adab tersebut. Hal ini mengandung sejumlah ajaran kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan adab-adab ini agar menjadi sebab Allah menjaga keselamatan diri, anak, serta harta kita dari gangguan setan, baik setan dari golongan jin maupun manusia. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba membaca basmalah ketika masuk rumahnya, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam untuk kita malam ini. Maksudnya ialah setan tidak memiliki kekuatan untuk bermalam di rumah yang banyak disebut asma Allah di dalamnya. Itulah pentingnya senantiasa mengingat Allah sehingga kita dapat menghindarkan diri dari gangguan setan. Sebab itulah jauh dari mengingat Allah adalah faktor utama yang membuat seseorang terkena gangguan jin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran, Surah Az-Zukhruf ayat 36. Bila kita tak cepat kembali mengingat Allah dan bertaubat, maka setan pun akan membuat kita semakin asik dengan kemaksiatan yang kita lakukan tersebut. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 63. Na'udzubillah min zalik. Inilah hikmah mengapa banyak sekali doa dan zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk dipraktekkan sehari-hari. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ketenangan yang secara khusus Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang gemar mengingat Allah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'du ayat 28.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Allah tidaklah memerintahkan sebuah kewajiban atas hambanya, melainkan menyebutkan batas-batas kewajiban tersebut dan memberikan uzur atau keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya kecuali zikir. Allah tidak membatasi kewajiban berzikir dengan batasan tertentu dan tidak pula memberi uzur bagi orang yang meninggalkannya, kecuali orang yang tidak sengaja meninggalkannya. Allah berfirman, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Pada waktu malam dan siang, di daratan dan di lautan ketika sedang menetap maupun dalam perjalanan, di waktu kaya maupun miskin, sedang sehat ataupun sedang sakit, dalam keramaian maupun dalam kesendirian, kita tetap wajib berzikir kepada Allah. Inilah hikmah mengapa Rasulullah SAW mewariskan kepada kita begitu banyak doa dan zikir untuk kita amalkan. Banyak problematika dalam kehidupan bermasyarakat yang jika diusut, maka akan kita dapatkan bahwa faktor utama penyebabnya adalah jauhnya kita dari zikrullah, mengingat Allah. Kalau seandainya seorang pejabat yang ingin korupsi mengingat Allah, pastilah ia akan mengurungkan niatnya mencuri uang rakyat. Bila para pria hidung belang mengingat Allah, pastilah mereka segera bertaubat menyesali dosanya. Hidup menjadi tentram dan damai bila masing-masing kita rajin berzikir kepada Allah. Kemudian, zikir merupakan senjata utama melawan dan mengusir setan. Seorang muslim yang sering mengingat Allah akan terjaga dari gangguan setan, baik gangguan dalam arti bisikan untuk meninggalkan perintah Allah dan serta melakukan kemaksiatan, maupun gangguan jin berupa kesurupan, sihir, santet, tenung, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penjelasan bahwa setan itu selalu berusaha berdiam di dalam hati anak Adam. Apabila seseorang itu lalai, lengah, dan lupa mengingat Allah, maka setan pun menggodanya. Sedangkan jika ia berzikir mengingat Allah, maka setan pun lari bersembunyi. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada penayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibrah bagi kita semua, serta mampu menjadi salah satu rujukan Anda dalam mencari pedoman dalam hidup dan berkehidupan. Akhir kata, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kalau kita lihat tawaf ini ya, bagaimana seluruh orang dinamis bergerak. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri dari Hajar Aswad bukan hanya sekali tapi 7 kali. Seolah-olah ini memberikan pesan yang luar biasa kepada kita sebagai orang Islam. Kita itu harus dinamis, terus bergerak. Di sepertiga malam begini, memandang Ka'bah sambil berdoa dan bermunajat kepada Allah sungguh sesuatu yang sangat mendamaikan hati. Dan kalau seandainya kita sedang berada di pelataran Masjidil Haram, ya di pelataran Ka'bah seperti ini, atau di bahagian masjid yang lain, itu kita akan menjumpai berbagai macam bentuk manusia dari berbagai macam belahan dunia